Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English material video. And host live today. I hope all of you are healthy and healthy. Oke, langsung saja ya. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah belajar kan mengenai ungkapan memberi saran kepada orang lain dan cara meresponnya nih apabila adik-adik setuju atau tidak setuju terhadap saran dari seseorang tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, yuk kita coba aplikasikan apa yang telah adik-adik pelajari pada minggu lalu, yaitu dengan cara membuat kalimat sederhana ya, yang isinya nanti menggunakan ungkapan memberi saran kepada orang lain dan cara meresponnya nih apabila setuju atau tidak setuju dengan pendapat yang diberikan. Oke. Nah, perhatikan dulu petunjuk mengerjakan tugasnya ya. Yang pertama, please open your English handbook at page 24. Yang pertama, buka buku bahasa Inggris kalian halaman 24. And then, please make your own sentences using of expressions of giving suggestion based on the situation given. Lalu, buatlah kalimat kalian sendiri, tergantung kekreativitasan adik-adik ya, menggunakan ungkapan memberi saran berdasarkan situasi yang telah disediakan. Nah, masih bingung dengan tugasnya? Ya udah, kita bahas dulu ya bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sekarang perhatikan contoh atau cara mengerjakan tugasnya. Nah, di sini nanti ada sebuah situasi. Perhatikan di situ yang situasi pertama, ada sebuah situasi. Nah, dari situasi inilah nanti adik-adik bisa jabarkan dalam bentuk dialog seperti ini ya, dialog dalam bentuk kalimat. Nah, situasi pertamanya Pak Guru akan bacakan dulu. Dayu, Udin and Lina are in front of the classroom, reminding each other that they should do the course before they go to school. Yang artinya adalah Dayu, Udin dan Lina sedang berada di depan kelas. Mereka saling mengingatkan bahwa mereka harus melakukan pekerjaan membersihkan kelas sebelum mereka pergi ke sekolah. Jadi sebelum mereka pergi ke sekolah, yaitu mereka harus melakukan pekerjaan rumah. Nah, dari situasi itulah adik-adik bisa jabarkan dalam bentuk dialog singkat nih, tapi kalimatnya adik-adik yang buat sendiri dalam kekreativitasan adik-adik. Nah, lihat di bawahnya itu ada your written preparation, yang artinya adalah ini adalah contoh cara menjawabnya situasi yang pertama. Sama kan kalimatnya? Nah, Dayu, Udin, and Lina are in front of the classroom, reminding each other that they should do the course before they go to school. Nah, gimana menjabarkannya dalam bentuk dialog kalimat sederhananya Pak Guru? Nah, Lina dulu nih yang berkata, my mom makes me do the housework before I go to school. Ibu saya menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan rumah sebelum saya berangkat ke sekolah. Nah, kalau yang di situasi yang di atas, Dayunya kan masih titik-titik-titik. Nah, itulah kalian buat sendiri. Udinya masih titik-titik. Kalimatnya apa? Itulah yang adik-adik buat sendiri. Nah, yang di bawah itu dijelaskan tuh bagaimana cara mengerjakannya. Si Lina tadi kan berkata, ibu saya membuat saya atau mengharuskan saya untuk melakukan pekerjaan rumah sebelum saya pergi ke sekolah. Nah, lalu si Dayu nih menjawab, I think you should. Your mom is right. You are a teenager now. Nah, Dayu nih memberikan sebuah sarannya. I think you should. Saya rasa kamu harus memang. Your mom is right. Ibumu memang betul. You are a teenager now. Kamu sekarang sudah dewasa. Nah, lalu si Udin nih menjawab lagi di contohnya ini. I agree with you, Dayu. Our home is our home. If we live there, we should take care of it ourselves. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Nah, jadi si Udin menyatakan atau merespon
saran dari Dayu bahwa dia setuju dengan sarannya Dayu. Our home is our home. Rumah kita adalah rumah kita. Jika kita tinggal di sana, kita harus merawatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di mana kalimat memberi sarannya? Saat Dayu bilang I think you should, saya rasa kamu harus. Itu langsung dilanjutkan kalimatnya terserah kekreativitasan kalian sendiri. Lalu si Udin bilang I agree with you Dayu. Nah, di situ termasuk ungkapan merespon bahwa si Udin setuju dengan saran dari Dayu. Nah, seperti itulah contoh mengerjakannya ya. Oke, satu contoh lagi, situasi nomor 2. Benny, Edo, and Udin are sitting in the library during the break. The furniture is dusty. The books and the newspapers on the big table are messy. Nah, ada Benny, Edo, dan Udin nih sedang duduk di perpustakaan saat istirahat. Lalu mereka lihat bahwa di situ sangat berantakan. Buku dan koran ada di atas meja yang berantakan. Jadi di atas meja banyak sekali buku dan koran ya. Lalu Edo nih yang mulai bicara duluan. Don't you think that our library looks dirty and messy? Let's do something to make it more tidy. Nah, si Edo berkata nih, apakah menurut kalian bahwa perpustakaan kita kelihatan kotor dan berantakan? Let's do something to make it more tidy. Mari lakukan sesuatu untuk merapikannya. Nah, kalian bisa lihat nih di contoh yang bawah yang cara menjawabnya atau contoh cara mengerjakannya. Nah, di situ Benny kan mengatakan, why not? What if you dust the furniture, I tidy up the table, and Udin sweep the floor. Kenapa tidak? Bagaimana kalau saya membersihkan furniturnya, saya merapikan mejanya, dan Udin menyapu lantainya. Lalu si Udin membalas nih, I agree with you, saya setuju denganmu, but let's ask Ibu Tuti, our librarian, for permission first. Saya setuju denganmu, tetapi ayo kita meminta izin kepada Ibu Tuti terlebih dahulu selaku penjaga perpustakaannya. Nah, seperti itulah cara mengerjakan. Jadi nanti adik-adik bisa menggunakan ungkapan memberikan saran yang mana yang telah dipelajari minggu lalu, terserah nanti digunakan, lalu ditambahkan kalimat kalian sendiri berdasarkan situasi yang ada di atasnya. Nanti lalu ada juga pihak ketiga nih yang merespon setuju dengan setuju dengan sarannya atau tidak setuju dengan saran tersebut. Nah, your assignment at page 24. Jadi tugas kalian ada di halaman 24. Di sana ada situasi 4, situasi 5, dan situasi 6. Nah, adik-adik bisa kerjakan sendiri ya, seperti yang Pak Guru kasih contoh tadi. Jadi ada situasi di situ, nanti kalian bisa kembangkan sendiri menjadi dialog percakapan singkat. Nah, contohnya nih, lihat di situasi nomor 4. Dayu's mother was angry with her because she came late yesterday. Jadi ibunya Dayu sangat marah kepadanya karena dia datang terlambat pulang ke rumah kemarin. Nah, itu adalah situasi yang dijabarkan. Nah, sekarang kita jabarkan dalam bentuk dialog. Dayu mengatakan nih kepada temannya, yaitu Benny dan Lina. Dayu memberitahu ke Benny dan Lina, my mom was a bit angry with me because I got home too late yesterday at 3 p.m. Ibu saya sangat marah kepada saya karena saya pulang terlambat kemarin, sekitar jam 3 sore. I went to the bookshop, but I didn't tell her. Saya pergi ke toko buku, tetapi saya tidak memberitahukan ibu saya. Nah, kira-kira apa nih? Kalau kalian jadi Benny, apa yang kalian balas? Lalu kalau kalian menjadi Lina, bagaimana sih ucapan kalian terhadap Dayu? Nah, nanti di sini contohnya si Benny bisa mengatakan nih, memberikan sarannya kepada si Dayu bagaimana. Misalkan dalam bahasa Indonesianya sarannya gini,
saya rasa ibumu benar, itu kamu harus meminta izin terlebih dahulu. Lalu si Lina mungkin bisa saja setuju dengan saran dari Benny. Ya, saya setuju dengan sarannya Benny. Itu saya rasa kamu harus memberitahu ibumu terlebih dahulu agar tidak khawatir. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah tergantung kekreativitasan adik-adik sendiri dalam membuatnya nanti ya. Oke, paham ya sampai sini? Oke, nanti tugasnya dikerjakan di lembaran kertas lalu difoto, dan bukti foto tugasnya nanti harap dikirim melalui linknya ada di WA yang Pak Guru kirim di WA. Kalau ada pertanyaan langsung bisa menghubungi nomor Pak Guru. Oke, mungkin itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, Pak Guru akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.